Berani-beraninya kau memerintahku. Apa kau tahu aku ini anak siapa? Seorang prajurit dua yang menginjak-injak harga diri tentara dan memperlakukan rekan-rekannya seperti budak hanya karena ia anak seorang penguasa. Di tengah lapangan latihan yang membisu, seorang komandan dari Badan Intelijen Strategis, BAIS TNI, mantan anggota Kopassus, turun tangan langsung. Satu kalimat darinya membangkitkan kembali harga diri prajurit yang telah runtuh. Jika Anda penasaran dengan kelanjutannya, subscribe channel ini sekarang juga. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk menyajikan cerita yang lebih baik. Kau tahu aku anak siapa? Beraninya seorang kapten rendahan sepertimu menasihatiku. Malam itu, di sebuah kawasan latihan terpencil di pegunungan Jawa Barat, angin, malam yang dingin bertiup tanpa henti, menusuk hingga ke tulang. Di tengah lapangan, sebuah suara penuh amarah meledak, lebih dingin dari angin gunung itu sendiri. Suara itu datang dari seorang prajurit dua berwajah kekanak-kanakan yang baru, seminggu menyelesaikan pendidikan dan ditempatkan di unit ini. Kata-kata sombong yang keluar dari mulutnya baru saja meremukkan sistem dan hierarki kokoh yang telah dibangun di tubuh TNI selama puluhan tahun. Di sudut lapangan, di dalam sebuah tenda peleton besar yang didirikan untuk menahan angin, prajurit dua Bima duduk bersandar di kursi lipat mewah. Seragam lorengnya tampak kontras dengan jaket tebal bermerek yang ia kenakan. Di tangannya, sebuah ponsel pintar keluaran terbaru terus mengeluarkan suara game yang riuh. Di hadapannya, di atas tanah beku, berdiri Kapten Adi, komandan kompinya. Dengan wajah memerah dan bibir terkatup rapat, ia hanya bisa menundukkan kepala. Debu yang beterbangan sesekali hinggap di sepatu larsnya yang usang. Tapi ia tak berani bergerak sedikit pun. Para prajurit lain, bahkan beberapa perwira, yang kebetulan lewat, pura-pura tidak melihat pemandangan mengerikan itu dan buru-buru memalingkan muka. Ayah Bima adalah seorang anggota DPR RI yang sangat berpengaruh, salah satu pimpinan di Komisi 1 yang membawahi anggaran pertahanan dan keamanan negara. Bayang-bayang kekuasaan ayahnya membentang jauh hingga ke unit terpencil di pedalaman ini. Mengubah kewajiban bela negara yang suci menjadi sebuah lelucon yang memuakkan. Hei Kapten Adi, angin dari luar masuk, tutup tendanya yang benar. Lagi pula, dari tadi aku minta minum, kenapa tanganmu masih kosong? Ayahku, cukup telepon, sekali saja dari Senayan, orang sepertimu bisa langsung lepas seragam dan jadi pengangguran. Kau pikir aku bercanda? Senyum dingin tersungging di bibir Bima. Kapten Adi mengepalkan tangannya, menahan penghinaan yang luar biasa. Kukunya menancap begitu dalam hingga telapak, tangannya nyaris berdarah, tetapi bayangan karier militernya yang ia bangun, seumur hidup dan wajah kedua orang tuanya di kampung halaman memaksanya menelan, amarah itu bulat-bulat. Maaf siap, akan segera saya siapkan. Suara kehinaan seorang individu, melainkan suara harga diri seluruh prajurit, yang diam-diam menjaga negeri ini, yang kini tergeletak hancur di atas tanah. Pada saat yang sama, di markas besar BAIS TNI, Jakarta. Apa benar ini yang terjadi di salah satu unit penjaga garda terdepan Republik Indonesia? Sebuah suara yang tegas dan berat seketika membekukan udara di dalam ruang kerja komandan yang luas. Seorang wanita yang tengah menatap langit kelabu dari balik jendela perlahan membalikkan badan. Rambut gelapnya diikat rapi ke belakang, seragamnya lurus tanpa satupun kerutan. Dan di pundaknya, 3 bintang emas, berkilau tajam. Dialah Letnan Jenderal Rania. Di usianya yang masih muda, ia adalah legenda hidup di kalangan TNI. Sebagai mantan perwira Kopassus, ia telah melewati berbagai situasi hidup dan mati, selalu menyelesaikan misinya dengan sempurna. Kemampuannya yang luar biasa, dan ketegasannya yang tak tertandingi membuatnya diakui dan diangkat menjadi kepala BAIS wanita pertama dan termuda dalam sejarah. Benar, Komandan. Ini laporan intelijen internal yang baru kami terima dari Batalion Infanteri di Jawa Barat. Mengenai prajurit 2 Bima, putra dari Bapak Darmawan, anggota Komisi I DPR, ujar Mayor Hanif, ajudan kepercayaannya, sambil
menyerahkan sebuah map tebal dengan hati-hati. Suara Mayor Hanif terdengar syarat akan amarah yang tertahan. Sejak hari pertama, dia sudah membawa-bawa nama ayahnya untuk menindas seniornya, bahkan memerintah komandan kompi dan komandan batalionnya sendiri. Merokok di area terlarang sudah biasa, membangunkan prajurit lain tengah malam, hanya untuk menyemir sepatunya atau memijatnya. Pelecehan sudah keterlaluan. Kemarin, dia bahkan mengamuk dan memaki-maki petugas dapur hanya karena makanan tidak sesuai seleranya. Komandan kompi yang mencoba melerai justru dihina habis-habisan. Namun, para komandan di sana, karena takut akan pembalasan dari Bapak Darmawan, memilih untuk menutupi semuanya dan malah berusaha menyenangkan prajurit Bima. Letjen Rania membuka laporan itu lembar demi lembar tanpa bicara. Foto-foto yang terlampir menunjukkan kamar pribadi Bima yang penuh dengan barang-barang mewah, juga potret menyedihkan para seniornya yang gemetaran sambil memegangi payung untuk melindunginya dari terik matahari. Api kemarahan yang dahsyat mulai menyala di dalam sorot mata Rania yang jernih. Dulu di Kopassus, bahkan ketika rekan kami gugur berlumuran darah di pelukan, kami dalam gelapnya malam, kami tidak pernah sekalipun menyalahkan negara. Kami tahu betul. Seragam yang kami pakai ini, darah, dan keringat yang kami tumpahkan, adalah perisai yang menjaga kehidupan damai seluruh rakyat Indonesia. Jari ramping Rania berhenti di halaman terakhir laporan itu. Itu adalah surat pengunduran diri yang diam-diam ditulis oleh Kapten Adi, surat yang tak pernah berani ia ajukan dan hanya bisa ia sembunyikan di laci mejanya. Di sudut kertas itu, sebuah noda bekas air mata terlihat jelas. Melihat noda itu, Rania membanting dokumen itu ke atas meja. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, ini adalah kejahatan keji yang menginjak-injak pengabdian tulus para pemuda yang rela menyerahkan masa depan mereka untuk negara. Ini adalah tindakan yang melemparkan kehormatan para prajurit sejati ke dalam lumpur. Komandan, tapi lawannya adalah anggota DPR aktif. Apalagi dari Komisi I yang memegang anggaran kita. Jika komandan bertindak gegabah, ini bisa menjadi bencana bagi komandan dan institusi kita. Sebaiknya kita serahkan ke divisi pengawas internal untuk ditangani diam-diam sesuai prosedur. Mayor Hanif. Potong Rania dengan suara tajam yang membuat Mayor Hanif sontak terdiam. Seragam ini bukan pakaian pelayan yang dikenakan untuk melayani anak pejabat. Seragam ini adalah jubah kehormatan yang kita kenakan untuk melindungi rekan-rekan kita yang menderita di tempat paling dingin dan sepi. Ditangani, diam-diam, mereka menginjak-injak harga diri prajurit secara terbuka di tengah lapangan latihan, tapi kenapa kita harus bersembunyi di ruang gelap untuk menghukum mereka? Rania bangkit dari kursinya. Ia merapikan kerah seragamnya yang sudah sempurna dan meraih topi komandonya yang tergantung di dinding. Sorot matanya lebih dingin dan tajam dari es di puncak gunung. Siapkan kendaraan. Kita berangkat sekarang. Atas wewenang saya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, saya ambil alih seluruh komando dan jalur komunikasi eksternal unit tersebut, efektif saat ini juga. Komandan, Anda benar-benar akan turun langsung ke lapangan? Saya harus melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Bocah manja yang mabuk, kekuasaan hingga menjadi monster, dan para komandan pengecut yang menjilat kekuasaan itu sambil mendorong anak buah mereka ke jurang kehancuran. Di jalan tol menuju Jawa Barat, 3 mobil dinas hitam melesat membelah jalanan yang lengang, meninggalkan raungan mesin yang tajam. Pemandangan di luar jendela berganti dengan cepat, tetapi di dalam mobil, suasana begitu tegang hingga suara napas pun nyaris tak terdengar. Di kursi belakang, Letjen Rania duduk tegak, menatap lurus ke depan tanpa sepatah kata pun. Pertarungan ini tidak akan berakhir hanya dengan menghukum seorang prajurit 2 yang sombong. Ini akan menjadi operasi besar yang menyakitkan untuk mencabut akar kekuasaan yang korup dan semua borok yang menggerogoti disiplin militer. Setelah beberapa waktu, melewati lembah-lembah terjal, akhirnya gerbang besi batalion infanteri itu terlihat. Kemunculan tiba-tiba 3 kendaraan komando tingkat tertinggi membuat para prajurit jaga di pos penjagaan Pucat Pasi. Mereka
buru-buru memperbaiki posisi senjata dan memberikan hormat. Berhenti. Ada keperluan apa? Kaca gelap mobil terdepan turun perlahan. Mayor Hanif menatap prajurit jaga itu dengan sorot mata sedingin es. Kepala Bais TNI. Buka portalnya. Rahang prajurit itu mulai bergetar. Bukan Pangdam, bukan Pangkostrat. Tapi, Kepala Bais langsung, seorang jenderal bintang 3, datang tanpa pemberitahuan. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Dengan panik, ia berlari ke ruang kontrol untuk membuka portal. Diiringi derit besi yang berat, gerbang markas pun terbuka. Konvoi mobil hitam itu melesat masuk, menimbulkan kepulan debu tebal, langsung menuju lapangan latihan. Pada saat itu, di dalam tenda di lapangan, drama yang menyesakan itu masih berlanjut. Sialan, teh ini kenapa cuma hangat? Sudah kubilang buat yang panas. Kalian benar-benar tidak ingin hidup tenang, ya? Bima membanting cangkir tehnya ke tanah. Suara pecahan keramik terdengar nyaring, dan air panas memercik ke mana-mana. Kapten Adi dan para prajurit di dekatnya tersentak dan menunduk ketakutan. Hei, Kapten Adi, pergi ke dapur dan... Tepat saat Bima hendak berteriak lagi, suara decitan ban yang memekakkan telinga, mengguncang seluruh markas. 3 mobil dinas hitam berhenti mendadak di tengah lapangan. Dari kepulan debu, pintu belakang salah satu mobil terbuka. Sepatu, Lars hitam yang mengilap mendarat dengan mantap di tanah. Udara di sekitar seketika terasa hampa dan berat. Lambang Badan Intelijen Strategis TNI tersemat jelas di dada seragam, dan di pundaknya, 3 bintang berkilau menyilaukan mata. Para perwira dan prajurit yang sedang bekerja di sekitar lapangan sontak membeku di tempat, seolah tersihir. Dalam keheningan yang mencekam, di mana suara angin pun seakan mereda, Letjen Rania berjalan dengan langkah pelan namun berat menuju tenda Bima. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar teratur di lapangan yang kosong. Bagi para komandan yang telah mengabaikan penderitaan anak buahnya, itu adalah suara langkah iblis yang menakutkan. Tapi bagi para prajurit biasa, yang selama ini hanya bisa menangis dalam diam. Itu adalah gema harapan yang menggedor-gedor hati mereka. Bima, yang sedang mengomel di dalam tenda, merasa terganggu oleh keheningan aneh dan suara langkah kaki itu. Ia menjulurkan kepalanya keluar dengan wajah kesal. Ada ribut-ribut apa sih di luar, gumamnya marah. Begitu ia melangkah keluar, rahangnya ternganga dan tubuhnya membeku. Pandangannya terpaku pada seorang wanita dengan sorot mata hitam kelam yang menatapnya tajam. Namun, Bima yang seumur hidupnya dimanjakan dalam kemewahan dan dilindungi oleh kekuasaan, sama sekali tidak menyadari aura mengerikan yang dipancarkan oleh wanita di hadapannya. Ia sepertinya tidak tahu apa arti tanda pangkat di pundak Rania. Dengan senyum sombong yang khas, ia mengangkat dagunya. Ibu ini siapa lagi? Disuruh ayah saya. Ya? Bilang sama ayah. Saya di sini, baik-baik saja. Nyaman sekali memerintah para perwira. Jadi, jangan kirim orang lagi untuk mengganggu saya. Kata-kata tak terbayangkan yang meruntuhkan fondasi institusi militer itu membuat wajah semua prajurit di sekelilingnya pucat pasi. Kapten Adi, yang menyadari gawatnya situasi, dengan wajah sepucat mayat mendorong Bima ke samping dan buru-buru maju. Siap, hormat. Kapten Infanteri Adi, Komandan Kompi 1 Batalion. Suara hormat Kapten Adi yang lantang namun bergetar karena takut menggema di lapangan. Baru saat itulah Bima menyadari ada yang tidak beres. Wajahnya sempat dihinggapi kebingungan sesaat, tapi dengan cepat ia kembali mendengus dan bersikap acuh tak acuh. Cih, Kepala Intelijen, Jenderal Bintang 3, memangnya hebat? Bu, tahu tidak, ayah saya itu siapa? Pimpinan Komisi IDPR. Ibu juga harus baik-baik sama saya, kalau mau karirnya lancar. Dalam sekejap, sorot mata Rania berkilat seperti petir. Ia tidak bergerak, tidak menaikkan suaranya, tidak membentak. Hanya dengan 2 langkah maju dan tatapan
mematikan yang ia arahkan pada Bima. Tekanan di udara menjadi begitu berat, seolah mencekik leher. Diam, satu kata dari Rania, singkat, pelan. Namun sedingin ujung pedang, membuat tenggorokan Bima tercekat. Menghadapi aura dominasi yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, kedua lututnya tanpa sadar mulai bergetar hebat. Rania melewati Bima seolah ia seekor serangga, lalu dengan tenang berbalik, menghadap Kapten Adi yang masih menunduk dengan bahu bergetar. Punggung seorang Kapten Angkatan Darat Republik Indonesia yang telah dipermalukan dan dihancurkan. Mata Rania mulai berkaca-kaca. Pusaran badai besar baru saja akan dimulai. Debu yang berterbangan di lapangan perlahan mulai mengendap. Namun, detak jantung para prajurit yang berkumpul di sana berdebar kencang seolah akan meledak. Dalam keheningan yang mencekam, di mana tak seorang pun berani bernapas. Kedua mata Letjen Rania hanya tertuju pada satu orang, Komandan Kompi Kapten Adi, yang berdiri membeku dengan kepala tertunduk. Rania melangkah pelan hingga berdiri tepat di depan Kapten Adi. Pipi Kapten Adi yang memerah karena angin malam yang dingin dan bibirnya yang gemetar menahan malu, semuanya tertangkap dalam pandangan Rania. Bahunya yang terkulai lesu, sama sekali tidak menunjukkan kebanggaan seorang perwira. Dan seragam tempurnya, yang kotor oleh debu. Tanpa berkata apa-apa, Rania mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk debu di pundak Kapten Adi. Sentuhan yang lembut dan hangat itu membuat bahu Kapten Adi yang kaku tersentak kaget. "Kapten, angkat wajahmu." Suara Rania terdengar lirih, tetapi di dalamnya terkandung rasa hormat yang mendalam dan kepercayaan yang kokoh, sama seperti yang selalu ia tunjukkan pada rekan-rekannya sesama prajurit komando. "Maaf, Komandan, sebagai seorang komandan, saya malu." Suara Kapten Adi pecah. Air mata panas yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah dari kedua matanya. Semua penghinaan yang harus ia dan anak buahnya alami di hadapan anak pejabat itu selama seminggu terakhir, dan rasa bersalah yang menusuk karena tidak mampu melindungi mereka, meledak sekaligus. "Ini bukan salahmu. Mereka yang mengubah para pemuda yang terpanggil oleh negara menjadi budak kekuasaan, dan para pengecut yang mengabaikan penderitaan anak buahnya demi menjilat kekuasaan busuk itulah yang seharusnya berlutut dan memohon ampun." Pernyataan dingin Rania membelah udara lapangan. Saat itu juga, Bima yang masih belum mengerti situasi, menyela dari belakang dengan suara jengkel. "Apa-apaan ini, kalian semua sudah gila. Benar-benar tidak tahu siapa ayahku. Ya, hei Kapten Adi, apa kau mau aku telepon ayahku sekarang juga biar kariermu tamat? Kau juga sama saja. Memangnya bintang 3 itu segalanya? Tunggu saja, akan kuminta ayah membuatmu lepas seragam." Bima menggeram sambil mengeluarkan ponsel pintar terbaru dari sakunya. Tindakannya yang kurang ajar itu membuat para prajurit di sekitarnya terperangah. Tepat saat Bima hendak menekan tombol panggil, "Letakkan ponsel itu sekarang juga." Mayor Hanif yang berdiri di belakang Rania melangkah maju dan mencengkeram pergelangan tangan Bima dengan kuat. "Lepaskan. Kau gila. Kau tidak tahu siapa aku." Membawa dan menggunakan ponsel pintar di dalam area militer tanpa izin resmi dari komandan adalah pelanggaran berat keamanan militer. Selain itu, Anda adalah pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan terhadap atasan. Atas wewenang Kepala Bais, perangkat ini disita. Mayor Hanif merebut ponsel dari tangan Bima, lalu memelintir lengannya ke belakang dan membekuknya. Bima, yang seumur hidupnya tidak pernah diperlakukan kasar, menjerit-jerit dan meronta. "Lepaskan aku, ayahku tidak akan tinggal diam. Lepaskan." Rania dengan tenang berbalik menghadap Bima yang melolong seperti binatang buas. Kedua matanya bersinar lebih menakutkan dari es di musim dingin. "Siapapun ayahmu, sehebat apapun kehidupanmu di luar sana, begitu kau menginjakkan kaki di lapangan ini dan mengenakan seragam loreng, kau hanyalah seorang prajurit biasa di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia. Akan kutanamkan dalam-dalam di tulangmu betapa mengerikannya harga yang harus dibayar, karena telah melecehkan disiplin militer,
menginjak-injak kehormatan atasan, dan memperlakukan rekan-rekanmu seperti budak. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, sebuah mobil komandan melaju kencang, menimbulkan kepulan debu dan berhenti mendadak. Bahkan sebelum pintunya terbuka, Komandan Resimen Kolonel Tirtayasa dan Komandan Batalion Letkol Surya melompat keluar dengan wajah pucat pasi dan napas terengah-engah. Mereka baru saja mendengar kabar kedatangan Kepala Bais dan langsung bergegas datang. Siap. Hormat, Komandan Resimen, Kolonel Tirtayasa. Komandan Batalion, Letkol, Surya. Mohon izin, ada keperluan apa Komandan tiba-tiba berkunjung? Kolonel Tirtayasa memberi hormat dengan suara gemetar, bahkan tidak sempat menyeka. Keringat dingin yang membanjiri dahinya. Anda bertanya ada keperluan apa? Suara Rania merendah. Itu adalah keheningan yang mengerikan sebelum badai mengamuk. Saya datang untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri situasi konyol di mana para prajurit kita yang bekerja keras di garda terdepan harus mendirikan tenda mewah dan memegangi payung hanya untuk melayani putra seorang anggota Dewan. Wajah Letkol Surya menjadi kelabu. Ia mulai memberi penjelasan dengan terbata-bata. Komandan, ini ada kesalahpahaman. Prajurit tersebut memiliki riwayat penyakit, dan karena beliau adalah putra dari anggota Komisi Patu, kami dari pihak unit hanya memberikan sedikit perlakuan khusus untuk menghindari gesekan yang tidak perlu. Sama sekali tidak ada niat untuk menghindari gesekan yang tidak perlu. Sorot mata Rania berkilat tajam. Ia melangkah maju mendekati Letkol Surya. Ditatap seperti itu, Letkol Surya tertekan oleh aura membunuh yang begitu kuat hingga ia sulit bernapas dan mundur. Selangkah. Apa tugas terpenting seorang perwira? Menjilat penguasa, demi mengamankan jabatan, atau mempertaruhkan nyawa, untuk melindungi anak buahnya dari ancaman, musuh dan penindasan yang tidak adil? Bentakan Rania yang menggema di lapangan membuat Kolonel Tirtayasa dan Letkol Surya terdiam membisu. Di mata orang tua mereka, mereka adalah anak-anak yang tak ternilai harganya. Mereka adalah para pemuda yang datang ke tempat terpencil ini dengan satu niat, mulia, menjaga negara. Tapi kalian, demi ambisi jabatan yang picik dan kepengecutan kalian, telah menancapkan paku di dada para prajurit berharga itu. Komandan yang tidak bisa melindungi anak buahnya tidak pantas menyandang tanda pangkat di pundaknya. Rania memalingkan wajahnya ke arah para prajurit biasa yang berdiri diam di pinggir lapangan. Mereka yang bekerja tanpa mengeluh di tengah kondisi ekstrem, mereka yang harus menunduk tak berdaya di hadapan arogansi kekuasaan. Mata mereka bergetar, mata Rania kembali memerah, ia berjalan perlahan ke arah para prajurit itu. Kepala Bais TNI, salah satu petinggi intelijen militer, berhenti di hadapan para prajurit dengan pangkat rendah. Kalian semua sudah bekerja sangat keras. Suara Rania yang hangat namun kokoh, menggema di telinga para prajurit. Sebagai salah satu pimpinan tertinggi di TNI, saya dengan tulus meminta maaf atas penghinaan dan kesedihan yang kalian alami. Kalian tidak mengenakan seragam ini untuk menjadi pelayan seseorang. Kalian semua, satu persatu, adalah pilar paling bersinar dan membanggakan yang menopang Republik Indonesia. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi satu pun kejadian yang melecehkan pengabdian kalian di unit ini. Saya pertaruhkan nyawa dan kehormatan saya untuk melindungi harga diri kalian. Begitu kalimat itu selesai, isak tangis yang tertahan meledak dari berbagai sudut lapangan. Tanpa peduli debu yang menempel di wajah, para prajurit itu meneteskan air mata dan saling merangkul. Nilai keberadaan mereka dan kebanggaan mereka sebagai prajurit sejati, yang selama ini terinjak-injak oleh beban kekuasaan, kini kembali menyala dengan panas. Kapten Adi juga menutupi wajahnya, dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Komandan, bagaimanapun juga, jika Bapak Darmawan tahu hal ini, beliau tidak akan tinggal diam. Anggaran TNI bisa dipotong. Mohon pertimbangkan kembali. Kolonel Tirtayasa yang masih belum memahami situasi dan hanya mengkhawatirkan nasibnya sendiri, memohon-mohon. Rania menjatuhkan vonis dinginnya. Mayor Hanif, mulai saat ini,
cabut seluruh wewenang komando komandan resimen dan komandan batalion. Segera kerahkan tim investigasi dari BAIS untuk melakukan penggeledahan menyeluruh atas dugaan persekongkolan mereka dengan pihak Darmawan untuk merusak disiplin militer secara terorganisir serta penyalahgunaan wewenang terhadap anak buah mereka. Siap, laksanakan. Komandan, tolong ampuni kami sekali ini saja. Komandan. Rania dengan dingin menepis para komandan yang jatuh berlutut dan mencoba memegangi kakinya, lalu kembali menghadap Bima. Mata Bima yang tadinya penuh kesombongan kini dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Kau akan diseret ke mahkamah militer dan menerima hukuman terberat. Kau akan merasakan betapa tidak berartinya kekuasaan ayahmu dan betapa menakutkannya. Kebenaran yang coba ia tutupi dengan kekuasaan itu, bahwa dia. Beberapa anggota polisi militer berlari dan dengan paksa menyeret Bima yang meronta-ronta serta para perwira yang lunglai ke dalam mobil. Angin malam masih bertiup kencang, tetapi udara keputusasaan dan keanehan yang menyelimuti lapangan telah lenyap. Yang tersisa hanyalah semangat membara prajurit sejati, yang melawan ketidakadilan dan kehangatan yang merangkul rekan-rekan yang terluka. Rania menatap mobil yang menjauh sambil menghela napas panjang. Sebentar lagi, perlawanan besar dan ganas dari pihak Darmawan akan dimulai. Mereka pasti akan mengerahkan faksi-faksi di internal militer, mengontrol media, dan mencoba mencekik Rania untuk menutupi aib mereka. Namun, tidak ada sedikit pun keraguan di mata Rania. Ratusan prajurit di belakangnya, Kapten Adi, dan air mata panas yang mereka tumpahkan telah membuatnya semakin kuat. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Gedung DPR RI, Senayan. Di balik pintu ruang kerja yang tertutup rapat, keheningan yang menyesakan terasa begitu menekan. Bapak Darmawan, yang duduk bersandar di kursi kulit mewahnya, memiliki wajah sedingin es. Di hadapannya, asisten pribadinya yang telah mengabdi selama puluhan tahun menunduk gemetar, bahkan tidak sempat menyeka keringat dingin di dahinya. Apa katamu? Kepala BAIS secara pribadi membawa anakku? Perempuan muda itu, tanpa rasa takut, berani mengusikku? Suara Darmawan tidak membentak, melainkan terdengar rendah dan mengerikan seperti desisan ular yang mengincar mangsanya. Betul, Bapak. Komandan resimen dan batalion di sana juga sudah dicopot dari jabatannya dan dibawa ke markas BAIS. Saat ini, putra Bapak ditahan di ruang interogasi khusus di bawah tanah. Jika tidak segera bertindak, kasusnya akan dilimpahkan ke mahkamah militer dan akan meninggalkan catatan buruk. Darmawan dengan tenang mengangkat cangkir teh di atas meja. Di pantulan cangkir itu, matanya tidak menunjukkan kekhawatiran seorang ayah, melainkan amarah kejam terhadap siapapun yang berani mencoreng kekuasaannya. Berani-beraninya mereka memborgol anakku, akan kubuat mereka menyesal. Anggaran pertahanan ada di tanganku. Sekarang juga, kirim orang ke kampung halaman Kapten, sialan itu. Untuk menghancurkan sang komandan, kita harus serang rantai terlemah di bawahnya. Bungkam mulut orang itu dulu, baru anakku bisa punya celah untuk keluar. Kalau tidak bisa dengan uang, pakai cara apapun untuk memaksanya. Menandatangani surat damai. Dan untuk kepala BAIS perempuan sombong itu, biar aku sendiri yang akan mengguncang Kementerian Pertahanan dan menghentikan napasnya. Setelah asistennya bergegas keluar ruangan, senyum licik tersungging di bibir Darmawan. Baginya, yang selama puluhan tahun berkuasa tanpa tandingan, seorang komandan muda hanyalah seekor anak anjing yang belum mengerti dunia. Saat itu, di markas BAIS, di sebuah ruang interogasi yang dingin di bawah tanah, dari balik cermin satu arah, terlihat Bima yang diborgol sedang mengamuk. Ia masih sangat yakin bahwa kekuasaan ayahnya bisa menembus hingga ke ruang bawah tanah ini. Hei, kalian tahu aku ini siapa? Lepaskan aku sekarang juga. Kalau ayahku datang, kalian semua bisa dipecat dan jadi gelandangan. Panggil penanggung jawab, di sini. Letjen Rania hanya melipat tangannya dan menatap Bima yang menggebrak-gebrak meja dengan sorot mata sedingin es. Selama di Kopassus, ia sudah menghadapi berbagai musuh kejam,
Tetapi wajah asli para pengecut yang mabuk oleh ilusi kekuasaan seperti ini selalu membuatnya muak. Komandan, suara Mayor Hanif yang berdiri di belakangnya terdengar mendesak. Pergerakan dari pihak Darmawan sangat mencurigakan. Baru saja ada tekanan kuat secara informal dari para petinggi di Kementerian Pertahanan. Dan yang lebih penting, kami baru dapat kabar bahwa sekelompok preman berpakaian hitam mendatangi desa terpencil di Jawa Tengah, tempat tinggal ibu dari Kapten Adi. Mata Rania seketika berkilat tajam. Urat-urat di punggung tangannya yang terkepal menonjol jelas. Cara bermain mereka tidak pernah berubah. Jika tidak berhasil menekan dengan kekuasaan, mereka akan menyerang titik terlemah dan paling rapuh untuk mengancam dan memaksa kita menyerah. Jika Kapten Adi goyah karena keluarganya terancam, kasus besar ini akan lenyap begitu saja, dianggap sebagai pertengkaran pribadi yang sepele. Rania mengalihkan pandangannya dari ruang interogasi dan berbalik dengan tatapan mengerikan. Matanya menyala-nyala seperti pejuang yang siap menghadapi badai. Mayor Hanif, putar balik kendaraan. Saya akan ke sana sendiri. Saya harus melihat dengan mata kepala saya bagaimana mereka mencoba menginjak-injak ibu dari seorang perwira hebat yang telah mengabdi pada negara. Di sebuah desa yang tenang dan damai di Jawa Tengah. Di halaman sebuah rumah sederhana beratap seng, dua mobil sedan hitam mewah yang sama sekali tidak cocok dengan suasana pedesaan, terparkir dengan angkuh. Nek, dengarkan kami baik-baik, putra nenek kan harus menjalani karier militer yang nyaman dan panjang. Ya, naik pangkat juga harus lancar. Ini kami berikan, amplop tebal, nenek terima saja, lalu cukup bubuhkan cap jempol di surat perjanjian damai ini. Anggap saja semuanya tidak pernah terjadi. Gampang, kan? 4 orang pria berbadan tegap dan berpakaian hitam duduk seenaknya di bale-bale. Mengelilingi seorang ibu tua yang gemetar sambil memegang cangkul kecil. Kalau tidak, karier putra nenek tidak akan berakhir hanya dengan dipecat. Dia bisa membusuk di penjara karena melawan anak anggota dewan. Apa nenek mau menghancurkan masa depan anak kesayangan nenek hanya karena keras kepala? Air mata keruh menetes dari sudut mata ibu tua itu, membasahi tanah kering. Putranya adalah kebanggaan yang ia besarkan dengan susah payah seumur hidupnya. Anak saya, Adi, memangnya dia salah apa? Dia anak baik yang hanya tahu caranya mengabdi pada negara. Tolong selamatkan anak saya. Aduh, susah sekali diajak bicara. Cepat tanda tangan, jangan buang-buang waktu, bentak salah satu pria yang kehilangan kesabaran. Tepat saat tangannya, yang kasar hendak mencengkeram kerah baju ibu tua itu. Jauhkan tangan kotormu itu. Sebuah bentakan tajam dan berat yang datang dari arah gerbang halaman membuat para pria itu tersentak dan serempak menoleh. Berdiri membelakangi senja yang kemerahan. Siluet legend Rania tampak seperti belati tajam yang turun dari langit untuk membelah kegelapan. Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur urusan orang. Salah satu pria maju, dengan wajah sangar. Namun, Rania tidak mundur selangkah pun. Ia bahkan tidak perlu melakukan gerakan yang rumit. Begitu tangan pria itu terulur, Rania dengan kecepatan kilat menangkap pergelangan tangannya, memelintir sendinya, dan membuatnya jatuh, berlutut di tanah. Satu gerakan singkat, namun di hadapan kekuatan fisik yang ditempa oleh latihan keras Kopassus, pria itu tak berdaya. Ark, tanggangku. Melihat rekannya dilumpuhkan dengan mudah, pria-pria lainnya mundur ketakutan. Di belakang Rania, beberapa anggota polisi militer bersenjata lengkap masuk dan dengan cepat mengepung mereka. Rania menatap pria-pria yang mengerang kesakitan di tanah itu dan menjatuhkan vonisnya. Saya, Letnan Jenderal Rania, Kepala BAIS. Kalian telah melakukan kejahatan, serius dengan mengancam dan mencoba menyuap seorang warga sipil tak berdaya, ibu, dari seorang perwira TNI yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Anggota Dewan hebat yang kalian agung-agungkan itu tidak akan bisa menutupi kejahatan menjijikkan ini. Borgol semuanya dan bawa ke markas. Setelah para preman itu diseret pergi, di halaman yang kembali sepi, Rania melepaskan kuda-kudanya.
Ia berjalan perlahan mendekati ibu tua yang masih gemetar ketakutan di tanah. Lutut seorang jenderal bintang 3, pimpinan tertinggi intelijen militer, tanpa ragu menyentuh lantai tanah yang dingin. Rania meraih kedua tangan keriput, ibu. Itu dengan kedua tangannya yang hangat. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Maafkan saya karena datang terlambat. Sang ibu, dengan pandangan kabur karena air mata, tentu tidak bisa melihat tiga bintang di pundak Rania. Ia hanya tahu bahwa wanita ini adalah seorang pejabat tinggi militer. Dengan suara masih gemetar, ia memohon, "Ibu Perwira, apa benar anak saya akan dipenjara? Apa anak saya akan dipecat? Secara tidak hormat. Tolong, selamatkan anak saya." Mendengar suara putus asa itu, mata Rania yang jernih akhirnya ikut dibanjiri air mata. Di hadapan keegoisan kekuasaan yang busuk, yang pertama kali terluka, dan berdarah selalu orang-orang baik dan biasa yang hanya mencoba menjalani hidup dengan benar. Rania menundukkan kepalanya ke punggung tangan keriput itu dan berbisik dengan tulus. "Tidak, Ibu. Putra Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Putra Ibu adalah prajurit sejati yang tetap tegar di hadapan ancaman penguasa yang korup, selalu memikirkan anak buahnya lebih dulu. Beliau adalah perwira teladan yang seharusnya dibanggakan oleh seluruh bangsa ini." Mendengar penghiburan Rania yang kokoh dan hangat, bahu ibu tua itu akhirnya bergetar hebat menumpahkan semua kesedihan yang tertahan. Rania menyeka air mata, sang ibu dengan lengan seragamnya dan berjanji dengan suara tegas. "Saya pertaruhkan seluruh kehormatan dan nyawa saya sebagai seorang komandan untuk melindungi seragam kebanggaan putra ibu dan air mata yang telah ibu tumpahkan. Jadi, sekarang jangan khawatir lagi dan beristirahatlah dengan tenang." Di tengah kegelapan yang mulai turun, sang ibu akhirnya bisa menghela napas lega dan menangis terseduh-seduh di bahu Rania. Rania menepuk-nepuk punggung ringkih. Itu untuk waktu yang lama. Namun, sebelum keharuan itu usai, telepon di saku Rania berdering tajam. Panggilan darurat dari kantor Menteri Pertahanan. Ia baru saja berhasil melindungi yang terlemah. Kini, saatnya telah tiba untuk berhadapan langsung dengan jantung kekuasaan yang paling besar dan paling busuk. Badai politik raksasa yang siap menelan segalanya sudah berada tepat di depan matanya. Di dalam mobil dinas yang melaju kencang dari desa terpencil di Jawa Tengah menuju Jakarta, keheningan malam terasa begitu berat. Cahaya lampu jalan yang kabur sesekali menyapu wajah Letjen Rania yang mengeras. Pikirannya terus tertuju pada punggung bungkuk dan tangan kasar ibu Kapten Adi yang tadi menangis di lantai tanah. Wajah mengerikan dari kekuasaan korup yang tega menjadikan cinta seorang ibu sebagai sandera untuk menutupi kebenaran. Itu jauh lebih kejam dan menjijikkan daripada musuh paling brutal yang pernah ia hadapi selama di Kopassus. Mobil akhirnya memasuki kompleks Kementerian Pertahanan di Jakarta. Meski sudah tengah malam, gedung raksasa itu terang benderang. Wajah para penjaga bersenjata tampak tegang. Berita tentang investigasi paksa oleh Kepala Bais dan penahanan putra seorang anggota dewan yang berpengaruh telah mengguncang seluruh petinggi militer. "Komandan, sudah sampai di ruang menteri," lapor Mayor Hanif. Rania mengangguk tanpa kata. Langkah kakinya yang tajam dan teratur memecah keheningan koridor marmer yang panjang dan gelap. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam langkahnya menuju jantung kekuasaan. Saat pintu kayu yang berat itu terbuka, ruang kerja Menteri Pertahanan, Menhan, dipenuhi asap rokok yang pekat. "Siap, hormat." Kepala Bais, Letnan Jenderal Rania, menghadap atas panggilan darurat Menteri Pertahanan. Meskipun laporan Rania terdengar lantang dan tegas, Menhan Jenderal Porn Yunus yang duduk di sofa besar tidak langsung menjawab. Di sekelilingnya, beberapa petinggi militer, termasuk Panglima TNI, duduk dengan gelisah, menelan ludah sambil menyeka keringat dingin. "Rania, apa kau harus membuat para orang tua ini jantungan di tengah malam begini?" Akhirnya Menhan memecah keheningan. Ia mematikan rokoknya di asbak dengan kasar dan menatap Rania dengan mata memerah. "Kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Kau tidak tahu siapa Darmawan sampai berani memborgol putra kesayangannya
dan mengurungnya di ruang bawah tanah. Kau tahu apa yang baru saja dia katakan padaku di telepon? Suara Menhan meninggi, bergetar bukan karena marah, melainkan karena ketakutan pada kekuasaan yang lebih besar. Dia mengancam akan membubarkan BAIS yang kau pimpin. Dia bilang besok pagi akan mengadakan rapat darurat di DPR untuk memotong setengah anggaran pertahanan kita. Kau pikir dengan menjadi pahlawan sendirian semuanya akan selesai? Karena kesombonganmu, mulai besok pemanas di barak prajurit kita di perbatasan bisa mati, dan jatah makan mereka bisa berkurang. Udara di dalam ruangan membeku. Para jenderal lain hanya bisa menunduk, melirik, Rania dengan cemas. Inilah senjata sebenarnya dari kekuasaan korup. Menyerang titik terlemah, menggunakan kesejahteraan prajurit sebagai tameng untuk memaksakan rasa bersalah atas tindakan yang benar. Namun, sorot mata Rania yang jernih tidak goyah sedikit pun. Ia justru melangkah, maju dan menatap lurus Menhan yang tampak tua dan lelah. Menteri, apakah mengabaikan penderitaan anak buah dan menunduk pada ketidakadilan demi beberapa receh anggaran adalah cara memimpin yang Anda pelajari seumur hidup? Apa katamu? Putra anggota dewan itu telah menjadikan kewajiban bela negara sebagai bahan lelucon, memperlakukan seniornya seperti pelayan, dan melemparkan kehormatan komandannya ke lumpur. Bahkan untuk menutupi perbuatannya, dia mengerahkan preman untuk mengancam ibu dari Kapten Adi yang sudah tua dan tak berdaya. Ketika seorang anggota dewan menyandera anggaran militer untuk menyelamatkan anaknya, bukankah seharusnya Bapak dan para senior di sini yang maju paling depan untuk melawan tirani arogan itu? Bukankah itu tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh bintang-bintang berat di pundak Anda sekalian? Jaga bicaramu, Rania. Kau masih muda dan belum mengerti politik di tingkat atas. Panglima TNI yang tidak tahan lagi bangkit dan membentak. Jangan sebut kompromi pengecut sebagai politik, potong Rania tajam, membuatnya terdiam dan kembali duduk. Saya hanya menanyakan di mana letak rasa, malu dan harga diri minimal yang seharusnya dimiliki oleh sebuah seragam. Dulu di Kopassus, saat kami harus tidur di tanah beku tanpa logistik di tengah hutan, kami tidak pernah menyalahkan negara. Kami tidak pernah mengeluh meski kelaparan dan nyawa di ujung tanduk. Seorang prajurit, para pemuda di negeri ini, mereka tidak hancur karena lapar atau lelah. Mata Rania memerah. Bayangan Kapten Adi yang menangis terseduh di sudut lapangan, dan wajah para prajurit yang memegangi payung melintas di benaknya. Yang benar-benar menghancurkan mereka bukanlah dingin atau lapar, tapi pengkhianatan dari komandan yang mereka percayai. Perasaan putus asa yang mengerikan saat menyadari bahwa masa muda mereka yang berharga hanya dijadikan tumbal untuk melindungi anak para penguasa. Itulah yang merobek-robek jantung mereka. Teriakan Rania yang seperti muntah darah menggema di seluruh ruangan. Tak ada yang berani bicara. Di lubuk hati para jenderal tua yang seumur hidupnya hanya menjadi penjilat kekuasaan, tertusuk sebuah jarum tajam. Ingatan akan semangat dan rasa malu yang pernah mereka miliki saat pertama kali mengenakan seragam. Menhan Yunus menatap Rania dengan tatapan kosong, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sampaikan ini pada Darmawan, kata Rania sambil berbalik menuju pintu. Silakan, bubarkan unit saya besok, silakan lucuti seragam saya. Lakukan sesuka hatinya. Tapi sampai detik terakhir saya diusir dari sini, Bima tidak akan pernah bisa keluar dari ruang interogasi itu dengan kakinya sendiri. Saya akan pertaruhkan seluruh kehormatan dan hidup saya sebagai kepala BAIS untuk menyeret siapapun yang telah menginjak-injak harga diri anak buah saya ke pengadilan yang paling berat. Rania membuka pintu berat itu dan melangkah keluar. Langkahnya di koridor gelap, itu sekokoh batu karang yang takkan runtuh diterpa badai. Di hadapan keserakahan, yang dibungkus dengan nama besar kekuasaan, komandan muda itu berdiri seorang diri, hanya berbekal perisai kebenaran dan kehormatan di dalam hatinya. Setelah konfrontasi di Kementerian Pertahanan, malam di gedung DPR semakin mencekam. Di dalam ruang kerja Darmawan yang kedap suara, senyum mengerikan tersungging di bibirnya. Di sampingnya,
Kepala Pusat Polisi Militer dan Auditor Jenderal TNI berdiri dalam posisi siap, wajah mereka pucat pasi. Mereka adalah anjing-anjing pemburu setia milik Darmawan. Dengar baik-baik, desis Darmawan. Buat perempuan sombong itu turun dari jabatannya. Geledah seluruh kantor BAIS, cari kesalahan sekecil apapun, dari penggunaan anggaran hingga catatan operasinya di masa lalu. Seret ajudannya. Lebih dulu, siksa dia. Tidak ada komandan sekuat apapun yang tidak akan hancur melihat anak buahnya menderita. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, beberapa mobil dari Puspom TNI menyerbu markas BAIS. Tim investigasi khusus memaksa masuk, mencoba menyita dokumen, dan memutus jaringan komputer. Berhenti, bentak seorang petugas jaga, namun komandan tim investigasi mendorongnya ke samping. Mundur. Ini surat perintah resmi dari Panglima TNI untuk audit khusus dan penggeledahan. Saat para penyidik mulai mengobrak-abrik meja kerja dengan kasar, pintu ruang kerja komandan terbuka. Legend Rania muncul dengan seragam tanpa celah dan sorot, mata yang tenang, namun mematikan. Kemunculannya seketika menghentikan semua gerakan. Atas perintah siapa kalian berani mengotori tempat suci rekan-rekan saya? Desis Rania. BAIS adalah garis pertahanan negara. Tanpa bukti pengkhianatan, yang jelas, tidak seorang pun boleh menyentuh selembar kertas pun di sini. Pergi, sekarang juga. Komandan, ini perintah resmi. Jika Anda menolak, kami terpaksa menahan Anda. Rania tidak gentar. Di belakangnya, Mayor Hanif dan para perwira elit BAIS membentuk barisan, menjadi benteng yang kokoh. Silakan tangkap aku, tantang Rania sambil merentangkan tangannya. Tapi ingat, begitu kalian memborgolku, sebuah laporan investigasi lengkap tentang bagaimana Darmawan menyandera anggaran pertahanan dan mengirim preman untuk mengancam ibu, seorang perwira akan terkirim ke semua fraksi oposisi di DPR. Kami di sini sudah siap mati. Apa kalian pikir kekuasaan recehan kalian bisa membungkam kami? Keringat dingin mengalir di dahi komandan tim investigasi. Rencana mereka untuk melumpuhkan BAIS hancur berkeping-keping di hadapan tekad baja Legend Rania. Beberapa hari kemudian, di sebuah ruang rapat tertutup di gedung DPR, sebuah sidang dengar pendapat rahasia digelar. Itu adalah pengadilan massa yang dirancang khusus untuk menghancurkan Rania secara sosial dan melucuti pangkatnya. Rania duduk sendirian di sebuah kursi di tengah ruangan, dikelilingi oleh politisi-politisi parubaya yang menatapnya seperti predator lapar. Hanya karena kau jago menembak di Kopassus, bukan berarti kau bisa seenaknya mengajari anggota dewan. Bentak ketua sidang. Kau telah mengacaukan sebuah batalion dan menghancurkan karier para perwira yang baik, hanya karena pertengkaran sepele antar prajurit. Ini adalah investigasi yang sengaja menargetkan putra dari pimpinan komisi. Kami, timpal yang lain. Mereka tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya ingin menyelamatkan muka Darmawan dan mematahkan semangat komandan wanita muda yang berani menentang mereka. Namun, Rania tidak pernah memalingkan muka. Anda menyebutnya pertengkaran sepele? Rania angkat bicara dengan tenang. Itu bukan pertengkaran. Itu adalah penindasan sistematis di mana seorang prajurit menggunakan kekuasaan orang tuanya untuk meneror rekan dan atasannya, melumpuhkan unit, dan menginjak-injak kehormatan mereka. Diam, jangan bicara omong kosong tanpa bukti di hadapan dewan yang terhormat. Ini, teriak Darmawan, bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam, karena marah dan malu. Melucuti seragamu itu hal yang mudah. Akan kuseret kau ke penjara karena penyalahgunaan wewenang. Anda butuh bukti? Rania dengan tenang berdiri dan meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di dalam dokumen ini, terdapat semua bukti bagaimana Anda mengirim preman ke desa untuk mencoba menyuap ibu dari Kapten Adi. Sumber uangnya, pengakuan para preman, bahkan rekaman percakapan telepon saat perintah itu diberikan. Semuanya lengkap. Wajah Darmawan seketika pucat pasi. Para anggota dewan lain yang tadi mendukungnya mulai membuang muka. Silakan penjarakan saya. Silakan robek seragam saya. Lanjut Rania.
suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Saya tidak mengenakan seragam ini untuk mencari jalan yang nyaman dengan menjilat kekuasaan. Yang harus saya lindungi bukanlah muka para penguasa korup seperti Anda, melainkan kehormatan rekan-rekan saya, yang berjuang di tempat paling sulit dan terpencil. Rania melangkah mendekati Darmawan, auranya begitu menekan. Kejahatan prajurit Bima, dan semua perbuatan licik yang Anda lakukan, atas nama Kepala Bais, akan saya usut tuntas dan saya seret ke pengadilan militer yang paling berat. Ini adalah peringatan terakhir saya. Darmawan jatuh terduduk di kursinya, seolah kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Tembok kekuasaan yang ia bangun seumur hidupnya akhirnya runtuh di hadapan tekanan keadilan dari seorang komandan muda. Dia adalah perisai yang tak terpatahkan. Peringatan terakhir Letjen Rania di ruang rapat itu meretakkan jantung kekuasaan yang korup, dihadapkan pada bukti suap yang tak terbantahkan. Para petinggi militer yang tadinya melindungi Darmawan berbalik arah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Puspom TNI yang kemarin menjadi anjing suruhan, kini berubah menjadi serigala lapar yang mengoyak tuannya. Rumah dan kantor Darmawan digeledah. Rekening Bank Bima dibekukan. Para komandan, pengecut di batalion itu ditangkap. Akar pohon korupsi yang besar tumbang dalam semalam, menyisakan bau busuk kehancuran yang memuaskan. Beberapa bulan kemudian, di lapangan batalion infanteri di Jawa Barat, angin musim kemarau yang sejuk mulai berhembus. Saat Rania turun dari mobil dinasnya, ia melihat lapangan yang telah berubah. Tenda mewah tempat Bima bersantai telah lenyap. Para prajurit tidak lagi berdiri gemetar memegangi payung. Semuanya tampak telah kembali normal. Para penjahat telah dihukum, para komandan korup telah dipecat. Siap. Hormat. Kapten Infanteri Adi. Selamat datang kembali, Komandan. Kapten Adi berlari menghampiri Rania, suaranya lantang. Tidak ada lagi wajah, tertunduk penuh debu dan rasa malu. Bahunya tegap, dan suaranya penuh dengan semangat seorang prajurit. Wajahmu terlihat lebih baik, Kapten. Bagaimana kabar ibumu? Tanya Rania dengan senyum hangat. Berkat perlindungan komandan, beliau sudah kembali tenang di desa. Setiap subuh, beliau selalu berdoa untuk keselamatan komandan. Saya akan membalas budi baik komandan dengan mengabdi pada negara seumur hidup saya, kata Kapten Adi dengan mata berkaca-kaca. Bukan aku, Kapten. Keteguhanmu untuk tidak menyerah di tengah tekananlah yang membawa kemenangan ini. Namun, di balik kelegaan itu, Rania masih melihat sisa-sisa awan gelap di wajah Kapten Adi. Ada masalah lain? Tanya Rania. Kapten Adi menelan ludah. Komandan, para penjahat memang sudah pergi. Tapi luka di hati anak buah saya masih tertinggal. Ada beberapa prajurit senior yang, atas perintah paksa komandan batalion, terpaksa ikut menyenangkan Bima dan menekan junior mereka. Mereka hanya menjalankan perintah. Tapi sekarang mereka menderita karena rasa bersalah dan kebencian pada diri sendiri. Mereka merasa menjadi pengkhianat. Beberapa dari mereka mengalami mimpi buruk dan serangan panik. Kemarin, salah satu sersan saya terpaksa dievakuasi ke rumah sakit jiwa militer. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Ia merasa bersalah karena sempat merasa lega. Menebas tumor yang terlihat bukan berarti racun penderitaan yang telah menyebar di pembuluh darah akan hilang dengan sendirinya. Memaksa para pemuda yang baik menjadi kaki tangan kejahatan itulah warisan paling kejam dan paling beracun dari kekuasaan korup. Ini salahku, kata Rania dengan suara tegas namun sedih, membuat Kapten Adi terkejut. Kepala Bais TNI menundukkan kepalanya di hadapan seorang kapten. Aku terlalu fokus untuk menghukum para penjahat, hingga lupa merawat luka yang mereka tinggalkan. Para prajurit yang terpaksa menuruti perintah tidak adil itu bukanlah pengecut. Mereka adalah korban yang gagal dilindungi oleh negara. Rania mengepalkan tangannya. Kemarahan dan rasa tanggung jawab yang kuat membakar dirinya. Kita harus ke rumah sakit. Rania berbalik dan melangkah cepat menuju mobilnya. Sorot matanya kini jauh, lebih membara daripada saat ia menghadapi Menhan atau politisi korup. Pertarungan ini belum selesai.
Tugas sejati seorang komandan adalah menarik kembali rekan-rekannya yang jatuh terluka dari kegelapan. Mengumpulkan kepingan, harga diri mereka yang hancur dan menempanya kembali menjadi perisai yang takkan pernah pecah. Di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Rania berjalan, menyusuri koridor putih yang sunyi menuju bangsal kesehatan jiwa. Komandan, luka batin pasien ini sangat dalam, jelas seorang dokter militer. Rasa bersalah karena merasa telah mengkhianati rekan-rekannya jauh lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Sersan Chandra, dia yang diperintahkan, memegangi payung untuk Bima. Dia merasa telah menjadi pengecut di hadapan juniornya dan kini menderita mimpi buruk setiap malam. Rania membuka pintu kamar dengan perlahan. Di sudut ruangan, Sersan Chandra duduk meringkuk memeluk lututnya, tatapannya kosong. Wajah pemuda gagah yang dulu menjaga negara telah lenyap. Seorang jenderal bintang 3, pimpinan tertinggi intelijen negara, tanpa ragu, berlutut di lantai dingin rumah sakit untuk menyamakan pandangannya dengan seorang sersan, Sersan Chandra. Saya kepala bais, Rania. Mendengar suara lembut itu, bahu Chandra bergetar. Air mata jatuh dari matanya, yang kosong. Komandan, saya seorang pengecut. Saya hanya diam saat kapten dihina. Saya takut mengecewakan orang tua saya. Saya seorang pengkhianat. Rania meraih kedua tangan kurus Chandra yang gemetar dan menggenggamnya erat. Tidak, sama sekali tidak, jawab Rania tegas. Bukan kau yang lemah, mustahil. Bagi seorang pemuda biasa untuk melawan komandan korup yang berlindung di balik kekuasaan absolut negara. Kau bukan pengkhianat. Kau adalah korban paling tragis dari kekuasaan busuk itu. Kegagalan untuk melindungimu dari perintah tidak adil adalah kesalahan kami, para komandan. Ini bukan salahmu. Kau adalah prajurit yang baik dan luar biasa. Mendengar permintaan maaf dan pengakuan tulus itu, Sersan Chandra akhirnya pecah dalam tangisan. Rantai rasa bersalah yang selama ini membelenggunya perlahan mulai putus. Rania memeluk punggungnya yang kurus, mencoba menyembuhkan luka tak kasat mata yang ditinggalkan oleh seragam. Namun, itu tidak cukup. Rania tahu ia harus memotong akar masalahnya. Ia harus menciptakan sistem yang kokoh di mana para komandan tidak akan tunduk pada tekanan eksternal dan para prajurit yang tertindas bisa bersuara tanpa takut. Beberapa hari kemudian, di ruang rapat utama Kementerian Pertahanan, Rania berdiri di hadapan para petinggi militer. Ia mengajukan draft peraturan khusus tentang perlindungan pelapor pelanggaran internal dan hak prajurit untuk menolak perintah yang melanggar hukum. Rania, semangatmu memang luar biasa. Tapi militer adalah organisasi hierarkis. Jika prajurit bisa menolak perintah atasan, sistem komando kita bisa runtuh saat perang, tolak Panglima TNI. Sistem komando tidak dibangun di atas kepatuhan buta dan rasa takut. Balas Rania dengan tatapan membara. Dulu di Kopassus, rekan-rekan saya bersedia melompat ke tengah hujan peluru bukan karena saya atasan mereka, tapi karena mereka percaya saya akan menjaga nyawa mereka seperti nyawa saya sendiri. Apakah memaksa prajurit untuk patuh pada komandan korup itu bisa disebut sistem komando? Itu hanyalah kekerasan yang dilegalkan. Mencap Sersan Chandra sebagai prajurit yang tidak mampu beradaptasi dan memulangkannya sama saja dengan membuang pengorbanan seorang pemuda ke tempat sampah. Tugas negaralah untuk merawatnya hingga pulih dan bisa melepas seragamnya dengan bangga. Tugas kitalah untuk membangun benteng pelindung yang lebih kokoh dari baja agar tidak ada lagi Bima dan para komandan pengecut yang bisa menginjak-injak harga diri prajurit. Itulah satu-satunya cara untuk memulihkan kehormatan militer yang telah hancur. Tolong, setujui draft ini. Jika peraturan ini merusak disiplin militer, saya siap meletakkan jabatan saya dan menanggung semua tanggung jawabnya. Tolong, gunakanlah berat bintang di pundak Anda bukan untuk menekan, tapi untuk merangkul dan melindungi anak buah kita. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Akhirnya, Panglima TNI perlahan mengangkat tangannya, mengambil draft peraturan itu.
Tangannya yang keriput sedikit bergetar. Setelah membacanya sejenak, ia menghela napas panjang dan mengangguk. Jeritan tulus Rania akhirnya berhasil meretakkan tembok baja tradisi usang di tubuh militer. Musim berganti. Di sebuah lapangan upacara di Markas Besar Angkatan Darat. Ini bukanlah upacara yang megah. Hanya sebuah acara sederhana dan hangat yang dihadiri oleh para prajurit dari batalion itu, para prajurit yang telah pulih dari rumah sakit dan keluarga mereka. Di atas podium, Letjen Rania berdiri dengan wajah cerah, pandangannya tertuju pada Sersan Chandra yang kini berdiri tegap dengan seragam sipil, wajahnya jauh lebih tenang. Di sampingnya, Kapten Adi tersenyum bangga. Di sudut lapangan, Rania melihat ibu Kapten Adi, yang dulu menangis di lantai tanah. Rania turun dari podium dan menghampirinya. Sang ibu langsung menangis dan menggenggam kedua tangan Rania. Ibu Komandan, terima kasih sudah menyelamatkan anak-anak kami yang tidak bersalah. Tidak, Ibu. Ini semua berkat putra-putra hebat Ibu yang tidak pernah menyerah pada kebenaran. Putra-putra yang Ibu besarkan dengan luar biasa inilah yang telah menyelamatkan negara mereka sendiri. Rania mengambil tangan kasar itu dan menempelkannya di pipinya, tersenyum hangat. Itu adalah kemenangan besar orang-orang biasa yang menolak untuk hancur di hadapan ancaman kekuasaan. Tibalah saatnya Rania memberikan amanat. Saat ia berdiri di depan mikrofon, lapangan menjadi hening. Para prajurit TNI yang saya banggakan, dan para keluarga terhormat yang telah mempercayakan putra-putra terbaiknya pada bangsa. Suara Rania yang tenang dan kokoh menyelimuti lapangan. Seragam ini bukanlah baju zirah untuk memamerkan kekuatan penguasa. Seragam ini adalah jubah suci pengorbanan yang dikenakan dengan ikhlas untuk menjaga kedamaian di tempat paling dingin dan sepi. Tidak ada kekuasaan sebesar apapun, tidak ada kekerasan sekejam apapun yang bisa merendahkan nilai keringat dan pengabdian kalian. Kalian semua adalah bintang paling terang yang menerangi gelapnya malam Ibu Pertiwi. Sebelum kalian belajar mematuhi perintah atasan, belajarlah terlebih dahulu untuk tidak menjadi pengecut di hadapan kebenaran. Sebelum kalian belajar menunduk pada penguasa, belajarlah keberanian sejati untuk berbagi beban dengan rekan di samping kalian. Jika ada air mata yang kalian tumpahkan karena melawan ketidakadilan, saya akan pertaruhkan 3 bintang di pundak saya dan seluruh kehormatan saya untuk menjadi perisai kalian yang paling kokoh. Rania turun dari podium, dan di hadapan para prajurit yang berbaris, ia memberikan hormat yang sempurna. Hormat dari seorang komandan tertinggi kepada anak buahnya penuh dengan rasa hormat dan ketulusan. Siap, hormat. Ratusan prajurit, sambil menyeka air mata, serempak membalas dengan teriakan yang menggetarkan langit. Kekuasaan bisa membuat orang takut, tetapi tidak ada kekuasaan yang bisa mengubur kebenaran selamanya. Komandan sejati bukanlah orang yang berkuasa karena jumlah bintang di pundaknya. Komandan sejati adalah dia yang sampai akhir akan melindungi air mata dan harga diri prajuritnya di posisi paling rendah. Sekalipun, pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat nama para penguasa, melainkan keberanian satu orang yang berjuang demi kebenaran dan kehormatan para prajurit yang saling menjaga punggung rekannya.